seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini atau kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya pimpin cara berdoanya, kalian ikuti ya. Ikuti kata-kata saya. Tidak tahu kan Agung? Tepuk jari 1, kayak itu tepuknya begini ya. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, bawalah ke depan, bersiap berdoa. Udah ya? Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Bagaimana semangatnya? Semangat? Semangat. Kalau ibu bilang halo, jawabannya hai. Kalau ibu bilang hai? Halo. Kalau ibu bilang semangat pagi? Pagi, luar biasa. Oke, berdiri dulu semua. Halo? Hai. Hai. Halo. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Bagaimana perasaannya? Biasa saja? Coba yang biasa saja. Kenapa rasanya jadi biasa saja? Ada yang senyum, ada yang bingung. Kok berbeda ya? Siapa yang bisa berkomentar? Bagaimana perasaannya tadi? Gak apa-apa, silakan. Ngomong aja dah. Nah, bisa tenang. Sekarang sebelum kita mulai ya, biar kalian lebih fokus dan lebih bersemangat hari ini, pejamkan mata, tarik nafas, pikirkan satu kata yang membuat motivasimu semakin meningkat. Pikirkan satu kata yang membuat semangatmu semakin meningkat. Masukkan ke dalam otakmu, biarkan kata-kata itu mengalir dalam darah kalian. Hingga akhirnya hari ini kalian akan merasa lebih semangat daripada sebelumnya. Silakan dimulai, pejamkan matanya, tarik nafas, hembuskan perlahan, pikirkan satu kata yang membuat kamu semakin semangat atau bisa menyemangati teman di sebelahmu. Nanti ketika ibu meminta kalian untuk mengungkapkannya pada teman kalian, silakan kamu teriakkan sama teman sebelah kata-kata semangat yang sudah kalian pikirkan, yang bisa memotivasi teman di sebelah kalian. 1, tarik nafas, lepas, tarik nafas sekali lagi, lepaskan. Sekali lagi tarik nafas yang dalam sambil pikirkan satu kata yang membuat teman sebelahmu termotivasi atau bersemangat hari ini. Lepaskan. 1, 2, 3, buka mata. Kan ada teman-temannya? Iya. Apa? Oh, semangat. Oke. Gimana sekolah apa? Itu yang ke belakang apa? Apa? Semangat pelajarannya hari ini? Apa lebih semangat daripada yang tadi? Ya, baik. Baik, perhatian ke depan. Ibu akan menjelaskan ya untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin kalian bingung ya, misalnya kami bertiga, kami adalah CGP, calon guru penggerak di sekolah ini. Jadi ini kegiatan untuk program sekolah ini sebagai aksi nyata kami. Jadi kami ingin membuat satu program di sekolah ini yang bisa membentuk kepemimpinan bagi kalian. Kalian bisa memimpin diri kalian tanpa disuruh oleh orang lain. Jadinya motivasi itu ada dalam diri kalian. Walaupun guru nggak ada atau jam kos, kalian bisa belajar sendiri. Itu adalah kepemimpinan. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan. Jadi kalau sudah bisa mengelola diri sendiri, maka kamu tidak perlu diperintah orang. Jadi waktunya belajar, ya belajar. Waktunya main-main. Waktunya makan, maka jadi hidupmu akan teratur. Karena hidup ini begitu indah kalau dia teratur. Tapi kalau dia berantakan, ya dia jalan raya. Kalau berantakan apa yang terjadi? Orang tabrak lampu merah, nggak pakai helm, kemudian ngebut-ngebutan, apa yang terjadi? Ya, tapi kalau orang itu mengikuti aturan, maka semuanya akan tertib. Sama juga. Kalian pernah lihat sampah? Ada di mana-mana? Di mana saja biasanya? Di tong sampah yang pertama. Dan bagus kan? Yang kedua di mana? Di selokan. Kenapa bisa ada di selokan? Ini perbuatan siapa? Iya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa kalian termasuk? Coba jawab dalam hati kecilnya. Apakah saya termasuk? Membuang sampah sembarangan. Benar? Iya, termasuk. Jawab yang jujur itu benar-benar saatnya kita tidak ada dusta ya di sana. Dengan mengikuti kegiatan ini mungkin nanti akan timbul kesadaran dari diri kalian. Oh, ini berarti saya melanggar aturan. Harusnya sampah ini atau bekas makanan saya itu ditaruhnya di mana? Di tong sampah. Seharusnya bukan dibiarkan
Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jenis sampah? Dua. Biasa coba sampah apa aja? Organik. Anorganik. Makanya apa itu sampah organik? Kalau sampah organik berarti sampah yang kalau sampah anorganik lebih banyak sampah yang mana yang kalian lihat? Bisa kasih contoh? Plastik, styrofoam, bungkus makanan, apa lagi? Kresek ya, gelas plastik. Ya begitu banyaknya sampah anorganik berupa plastik. Nah di sini tugas kami adalah membuat satu program biar di sekolah ini tidak ada plastik yang namanya zero waste, artinya dinolkan sampah yang ada di sini. Dengan membangkitkan kreativitas kalian, nanti akan diarahkan bagaimana cara mengolahnya, nanti disampaikan materinya oleh budaya. Untuk kegiatan ini kalian akan ibu kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil ya. Jadi nanti ini dibagi jadi 8 kelompok. Kelompoknya apa? Apa yang sekiranya kalian yang bisa dibuat sampah sampah yang golongan organ itu. Nah, perlu ingatkan lagi, ada yang mau menyampaikan sampah sampah yang ada di lingkungan sekolah kita, yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, silakan bisa. Ya, contohnya yang ada di lingkungan sekolah kita. Silakan dibuka. Berikutnya karena adalah diskusikan sekiranya dua kalian yang bahannya yang disebutkan oleh yang itu nanti silakan menjelaskan hasil diskusinya apa sekiranya karya yang akan dibuat pastikan namanya jelasan pada itu ada makin ada bagian nanti bisa dibuat bentuk karya jadi ada bagian masing kelompok mendiskusikan membuat karya banyak buat pasti ada bagian ya kalau ada silakan dan diskusikan masukan ya, masukan entah itu saran, apa namanya feedback, kemudian pertanyaan juga bisa ya. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti berkeliling, ya, berkeliling membaca hasil diskusi dari teman-teman kelompok lain dan berikan umpan baliknya ya. Apakah itu masukan, apakah itu pertanyaan atau motivasi ya, bebas ya, silakan ditanggapi hasil diskusi dari teman-temannya ya. Sekarang tugasnya adalah memberikan feedback atau umpan balik ya. Umpan baliknya bisa dalam bentuk pertanyaan ya, putar supaya kita jangan punya
Nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Hasil diskusinya ya. Oh iya, oke. Dari gelas, orang yang jangan di silakan diatur tempelannya ya. Jangan sampai lupa mengatakan tempelannya. Karena nanti akan dibaca. Ya, kalau tidak dirapikan, silakan ditunjuk siapa yang akan membacakan hasil feedback dari kelompok lainnya ya. Dan satu orang menjelaskan bagaimana produk atau karya rancangan yang akan dibuat dijelaskan. Karya seperti apa? Kita Jadi kami di sini sebagai konservasi berdasarkan demokrasi dan kebenaran. Di sini saya berdasarkan awalnya membuat tak bukti dan sekian. Jadi untuk yang itu sebenarnya tergantung dari ukuran yang dibuat. Kalau sama kami tapi rasanya dapat terus sekali Perkenalkan, kami dari kelompok Unyu ingin menjelaskan karya apa sih yang kami pilih untuk karya kali ini. Jadi kelompok kami ini buat bunga dari botol plastik dan bunga plastik dari gelas-gelas bekas. Kemudian bisa dibacakan feedbacknya. Bunga plastik plastiknya dari ini botol bekas terus yang bunganya karena itu dari soalnya kan bunganya dari plastik. Udah Bu, Lagi semuanya, dari sini kami dari kelompok UPPR akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang berupa sama karya. Ada karya kami ini sesuai dengan yang telah kita lakukan yaitu yang pertama ini dari gelas plastik dan bunga dari botol plastik. Nah, ada pun kita beli kali ini karena mulai dari kekhawatiran kita dan pada saat kita akan adanya sampah plastik yang tadi kita gerakan contohnya seperti botol plastik itu kita bisa daur ulang dengan membuatnya menjadi bunga plastik. Yang kedua yaitu membuat dari gelas plastik. Nah, karena di kantin sama di office itu kan dijual minuman gelasan yang dibuat baik itu teh gelas, kokto dan sebagainya. Nah, kita itu saya gunakan untuk membuat diri. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Ada pun beberapa feedback ataupun masukan dan motivasi dari teman-teman saya akan diberikan oleh saya. Kami dari kelompok Asmara Hancur. Kami akan membuat karya yaitu pasukan dan kata pensil. Pas bunganya terbuat dari apa ya? Pas bunga terbuat dari plastik, gas dan sedotan. Saya sama semua pertanyaannya. Semangat ya, semoga kerja. Besok semua. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya botol plastik. Ya sekian. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya anak-anak, nanti kalian akan membuat yang namanya proposal, jadi pertanyaannya dulu. Kemudian nanti hari Jumat kita langsung session ya, membuat karya yang sudah nanti didiskusikan, kemudian kita mendapatkan masukan dari kelompoknya. Nah, bagaimana cara merencanakannya? Tentunya anak-anak harus menginventarisir bahan-bahan apa saja yang diperlukan, kemudian harganya berapa. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan dana sebesar 50.000. Jadi untuk buat karya, silakan buat proposal, satu karya biayanya 25.000. Paham ya? Ya, silakan dirincikan, apakah beli lem, beli kertas, kemudian ini gunting dan sebagainya. Jadi diupayakan supaya perhitungannya tepat, maka satu karya besar anggarannya adalah 25.000. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan dana sebesar 50.000. Kemudian bagaimana menyusun proposalnya? Tentunya harus ada langkah kerjanya di sana ya. Jadi di sana harus jelas ukurannya berapa kali berapa, kemudian bahan yang digunakan berapa, bahan apa yang dibutuhkan dituangkan ke dalam bentuk harga ya. Harga berapa sih? Nanti totalnya adalah 50.000. Nah, bagaimana kerangka-kerangkanya bisa dilihat di depan? Jadi langkahnya awalnya adalah menyusun yang namanya proposal ya. Jadi proposal itu berasal dari kata fokus yang artinya mengusulkan. Jadi kalian harus mengusulkan dulu anggarannya berapa. Tetapi kita patok supaya masing-masing semuanya. Kemudian proposal
berarti usulan ya. Nah, suatu rencana akan mengadakan suatu proyek atau kegiatan. Jadi kalau tujuan proposal ini yaitu yang pertama tentunya memperoleh bantuan dana. Kalian belajar di sini bagaimana mengusulkan bantuan dana dalam proposal bisa diserahkan ke kalian untuk sponsor. Kemudian bagaimana memperoleh dukungan, kemudian memperoleh izinnya. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi proposal itu harus rinci ya. Nah, jadi dengan mengenai proposal itu nanti akan jelas kegiatannya seperti apa yang akan dilaksanakan. Kemudian ini menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang berikutnya untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang terus direncanakan. Jadi sponsornya adalah Bali Penggerak ya. Nanti ke CGP nanti kita salurkan ke anak-anak dalam bentuk hadiah. Kemudian jenisnya, jenisnya Yang ketiga telah selesai. ya, untuk yang berkaitan dengan Saatnya jam 4 dimulai. berkaitan dengan kegiatan ini ada yang satu ya. Ini kegiatan ya itu ya. Jadi yang pertama kalian mendiskusikan lagi dengan kelompoknya bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Intinya seperti itu ya, nanti kami share di grup kelasnya contoh nyusunan proposal yang jelas dan tadi latar tujuan sama manfaatnya ya, dan tempat sama waktu dan sebagainya isiannya nanti dilengkapi sesuai dengan contohnya nanti Pak Guru kita bisa ya. Intinya proposalnya silakan dibuat. Kemudian nanti hari Jumat kita langsung praktek ya membuat karya yang sudah kalian usulkan hari itu. Jadi hari ini agendanya adalah merencanakan bagaimana langkah-langkah supaya besok tidak kebingungan hari Jumat itu apa yang harus dilakukan. Jadi sekarang diskusi disikat. Selamat pagi menjelang siang. Ibu akan menjelaskan ya seperti apa yang disampaikan Pak Alfred. Tapi sebelum penjelasan saya atas menjawab pertanyaan anak-anakku sekalian, saya harus memperlihatkan materinya terlebih dahulu supaya lebih paham dan jelas. Judulnya apa? Sampahmu, sampahku jadi bernilai. Itu yang saya angkat judulnya. Apa judulnya? Sampahmu, sampahku jadi bernilai. Jadi bernilai ya. Ada yang bisa baca yang warna merah? Belum. Kapur ya? Ini bagaimana saya dapat menerapkan program ini ke kalian sehingga kalian mampu mengembangkan minat bakatnya dari sampahmu, sampahku menjadi bernilai. Jelas ya misalnya? Jelas. Gak jelas ya? Ya, jelas ya? Apa itu zero waste? Kalau bahasa ingat zero waste. What mean is zero waste? Nama waktu ya. 1, 0 artinya apa? Kosong. Ada filmnya 007. 00 orangnya waste. Master waste artinya apa? Apa itu waste? Limbah atau sampah. Jadi apa itu zero waste? Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijaksana untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Zero waste yang berbahasa apa? Itu bahasa filosofi. Jadi nggak bisa kematikan berdiri. Ya, tapi itu bahasa filosofi. Ya. Tujuannya agar sampah tidak beralih ke TPA. Apa itu TPA? Tempat buang. Janganlah tempat penitipan anak. Ini sampah mau bawa ke laut. Ya. Sehingga dapat menjaga sumber daya dan melestarikan. Sekarang kita di Semangat Lipat Mataram ada berapa kantin? 3. Itu libatnya banyak. Tugasmu sebagai pelajar untuk menindaklanjuti membuat sebuah perubahan di sekolah dengan program zero waste. Jadi sudah saya jelaskan ini sampah-sampah organik, anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah plastik. Ya. Jangan takut untuk dimarahin. Ya. Berani hidup luar biasa. Di atas itu ada tulisan sampahmu, sampahku jadi bernilai. Coba nih. Sampahmu, sampahku jadi bernilai. Ini gambar 2 ini gambar 50. Ini bisakah kamu seperti di gambar ini dompet terisi dengan lembaran ini? Bisa, pasti bisa. Caranya kita ada kemauan dan keinginan. Itulah gunanya di angkat disemangat supaya kamu hasilkan ini. Gimana caranya? Sekarang saya tanya, apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan dengan cara yang ada untuk mendapatkan dampak
limbah kita ini saya buka jangan tangannya besar. Ya, ada pertanyaan Mas Ma? Yang di dalam penjelasan Ibu, bagaimana kamu menyusun sebuah program dari pertanyaan dalam dirimu sampai kamu pas sudah memiliki menjadi kenyataan sehingga kamu berani membuat eksekusi ya. Cukup sekian dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu mengenai limbah. Sekarang kita akan membahas limbah yang berbentuk bangun datar yang bisa dijadikan hiasan di dalam rumah. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Bu Erni mengganggu. Anak-anak selamat pagi. Assalamualaikum. Saya bantu guru. Ya, ini saya bawa anak-anak. Ya. Saya dengar kabar dari anak-anak kalau Bu Erni itu banyak menghasilkan karya. Ya, jadi saya lihat karyanya juga bagus-bagus. Nah, anak-anak ini mau belajar tentang pengelolaan limbah atau sampah yang ada di sekolah ini untuk menjadi barang yang bernilai jual atau dari sampahmu jadi bernilai. Oh, jadi bernilai. Ya, seperti itu. Ibu, saya kasih waktu dan Pak mungkin bisa mendekati apa yang ada di sekolah. Oke, makasih ya Bu ya. Saya anak cari posisinya yang nyaman ya, yang tidak mengganggu temannya di kelas ini. Ya, dengarkan penjelasan dari gurunya ya, tolong diperhatikan baik-baik dan nanti bisa diterapkan pada saat kegiatan berlangsung. Oke ya, jadi pas ini dibuat dari limbah koran. Tentunya koran ini yang bisa dapatkan di kantor atau bisa menggunakan limbah dalam buku. Dan untuk bunganya ini menggunakan limbah pertanian, yaitu kulit jagung. Di tengahnya itu juga menggunakan limbah dari jagung. Jadi tangkainya ini bisa menggunakan kertas PDS. Kira-kira ada kesulitan? Mungkin guru dari kertas mulai Bu, kan teman-teman pasti kalau nemuin ini cukup sulit Ibu karena kan kita ada di perkotaan Ibu, mungkin tidak ada yang membuat pertanian jagung kayak gini ya kalau kita akhirnya dari jadi jadinya kan disebutnya apa bahan pengganti selain ini. Bisa juga menggunakan kertas warna-warni ya, jadi tidak harus menggunakan limbah dari jagung. Seandainya pun kalian di daerah perkotaan, sebenarnya di kota-kota kan banyak sekali taman-taman bermain. Nah di situ pastinya ada jagung yang dijual. Nah, di situ kalian bisa mungkin ambil kulitnya, baru kalian keringkan dulu menggunakan sinar matahari ya, dikeringkan dulu baru bisa diolah menjadi bunga. Atau mungkin mamanya mungkin kan buat sop gitu kan, pakai sop jagung gitu. Kita buat Pasar-pasar kan ada juga yang jagung yang masih ada kulitnya, itu bisa kalian manfaatkan. Bisa juga kan ini salah satu limbah dapur juga termasuk Kak. Atau mungkin gini Bu ya, mungkin masuk pertanyaan Anissa tadi, kalau diganti pakai apa namanya plastik atau dari botol lemon tea itu bisa dia saja ini dikerek terus kemudian diginikan bisa ya? bisa saja, yang jelas kita di sini berwirausaha memanfaatkan limbah yang ada, baik itu limbah industri, limbah rumah tangga ataupun di sekolah pasti ada limbah-limbah bekas makanan. Nah untuk meminimalisir limbah-limbah tersebut. Baik Bu Erni, makasih banyak ya. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan dari hasil kunjungan kami dan anak-anak saya di kelas ini. Jadi mungkin besok mereka bisa langsung mengaplikasikan ke teman-teman mereka. Ini perwakilannya saja Bu Guru. Nanti kalau mereka kesulitan boleh nanya nggak? Boleh, nanti kapan-kapan kalau ada waktunya kita akan bahas juga di kelas-kelas yang lain sebagai bentuk kegiatan kewirausahaan dari sekolah. Iya, mantap sekali. Terima kasih banyak Bu ya. Mohon maaf sudah Semoga mengganggu. sukses selalu TDP, semoga bisa bermanfaat. Anak-anak, Terima kasih Bu. Mari Bu.
Assalamualaikum.